kerajaan pantai selatan itu ya, itu nggak ada urusannya sama pesugihan. Nggak ikut makan kita, karena kita tahu ada sesuatu yang makhluk-makhluk kecil, tahu-tahu lompat-lompat dikencingin, diludahin, itu memang benar. Biasanya di pintu itu, di atasnya itu ada sesuatu, dibungkus dengan kain hitam segala macam. Yang paling ekstrim kita mati ikutnya mereka. Dia itu pernah ngelakuin perjanjian sama gituan. Kakinya itu bersisik. Ada jalan, yaitu dari manusia semua itu. Anak-anaknya itu sebagai jasadnya makhluk-makhluk lain. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Hai guys, masih sama Ki Atmo dan selalu sama Ki Atmo. Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Aku punya warung makan andalan yang jos. Mana tuh? Ada ya? Oke. Rame banget. Cuman gue nggak tahu kalau kata orang-orang itu rame karena ini itu. Tapi gue nggak peduli. Selama gue nggak ngeliat rasanya enak, gue datengin. Ntar udah cobain. Kenapa aku ngajak Ki Atmo? Karena Ki Atmo sedikit paham lah ya. Ada nggak sih Ki warung-warung yang misterius kayak gitu yang katanya ramenya karena ini karena itu gitu? Ini berarti warung yang pakai pesugihan gitu ya? Iya, apa namanya itu? Pesugihan ya? Pesugihan. Nah, penglaris. Penglaris. Nah, itu ada yang kayak gitu. Kalau aku bilang ada sih. Ada, memang ada. Bukan cuman di daerah, di kota-kota besar memang juga ada. Cuman kita perlu nanti kita perlu luruskan. Karena jenisnya macam-macam penglaris yang seperti itu. Contohnya kalau zaman dulu ya, yang paling rumornya paling asik ini, di dalam kuahnya ada celana dalamnya. Iya kan, ada kan yang kayak gitu. Masalahnya udah dicuci belum? Nah, itu dia. Nah, tadi kan Kak Atmo cerita tentang macam-macam penglaris pesugihan ya. Ada beberapa referensi yang paling sering terdengar penglaris atau pesugihan pantai selatan. Ya. Bisa cerita dikit nggak Ki? Itu apa sih sebenarnya? Oke, rumornya kan kalau orang-orang minta pesugihan ke pantai selatan. Aku ceritain dikit. Sebenarnya rumor itu nggak bener. Nggak benernya apa? Nggak benernya. Ada dua nih, sorry nih aku potong, penasaran nggak benernya ke pantai selatannya itu nggak bener atau penglarisnya nggak benar? Persepsinya dulu. Pelarisnya bener ya, 100% pelarisnya bener. Ke pantai selatan bener. Tapi persepsinya ini dulu gimana? Apakah kita mintanya sama yang disebut sama Nyi Roro Kidul itu? Enggak guys, enggak, sama sekali enggak. Itu kalau kerajaan pantai selatan itu ya, itu enggak ada urusannya sama pesugihan. Enggak ada urusannya sama pesugihan. Bahkan aku punya temen yang benar-benar, ya kita kalau pernah ketemu sama si ibu itu. Si Ibu Ratu? Iya, kita tahu kok nanti beliaunya itu gimana. Terus beliaunya ini sebenarnya siapa sih? Kan banyak orang yang ngomong yang si ini, si itu. Selanjutnya, kalau untuk pesugihan memang ada. Pesugihan, penglaris, segala macam ada. Lalu, pesugihan apa penglaris sama nggak? Kalau persepsi aku, pesugihan itu membuat kita menjadi kaya. Kalau penglaris itu membuat usaha menjadi lebih maju, lebih ramai gitu. Itu sama sih? Pesugihan, ini garis besarnya. Garis besarnya pesugihan. Kenapa penciptanya memperkaya kita ya? Betul. Nanti cabangnya mau gimana? Aneh-aneh. Bahkan ada salah satu desa yang ada di Jawa Tengah. Pesugihannya bentuknya lucu, bukan penglaris. Pesugihannya bentuknya lucu. Mau kepengen truk baru. Simpel kok sebenarnya. Buat usaha kan juga mereka. Tahu-tahu kalau ini berhasil ya, kalau ini pesugihannya berhasil, nanti bakalan ada orang yang nganterin truk surat-suratnya segala macem langsung ke rumahnya. Itu gimana pesugihannya? Ada. Pesugihannya di salah satu desa di Jawa Tengah. Enggak, tapi ini pesugihan dalam konotasi pesugihan beneran? Pesugihan beneran. Bukan saya minjem koperasi dapat duit dianterin dari dealer gitu? Enak banget ya gitu. Enggak gitu ya? Pesugihan beneran? Ini pesugihan beneran. Dan itu terjadi? Terjadi. Saksinya banyak lah kalau yang hal seperti itu. Kemudian dari teman-teman yang berhubungan dengan paranormal dan segala macam. Ini kita sekarang masuk ke penglarisan nih. Ya. Penglarisan itu ada dua macam juga.
sebelum kita bikin usaha atau setelah kita bikin usaha. Kalau menurutku yang tadi disebut tempat makan yang tahu-tahu laris segala macam itu, ini masih enteng. Receh. Okay. Ada salah satu lagi yang memakai metode nama. Kita datang ke suatu tempat, gimana ya biar usahaku ini jadi gede. Nanti deal-dealan tuh sama si pihak ketiga itu. Iya. Bukan kuncennya ya. Sama promosi gaibnya lah kalau aku bilang. Kamu pakai nama ini. Nama diberikan sama si orang itu. Oke. Apakah berhasil? Banyak contohnya. Satu dong. Usaha aja deh, jangan sebut namanya. Usaha aja. Rokok. Berarti itu nama dari si yang pemberian tadi? Ya. Rokok itu. Apakah itu apa namanya? Apakah itu harus hitam gitu kan? Ini kan kita ngomongin pesugihan ya. Pesugihan dan pengarisan ya. Apakah itu harus hitam? Enggak dong. Enggak harus hitam terus mereka ngasih tumbal segala macam. Enggak dong. Itu menarik tuh. Nah, itu bisa juga ditebus dengan orang yang punya usahanya. Coba kalau yang punya usahanya ini orang yang gemar bertapa, rajin ibadah segala macam. Tahu-tahu ada yang bantu dia di tempat itu ya. Berarti dalam arti positif, pesugihan itu bagaimana cara membuat usaha kita sukses dan berhasil. Betul. Tidak melulu dengan tumbal, tidak melulu dengan hal-hal yang aneh-aneh, kayak gitu ya. Iya, memang seperti itu. Dan memang kalau makanya aku bilang, kalau pesugihannya cuma warung, biar rame, receh. Sekarang di ibu kota kita bicarakan, tempat-tempat makan lah ya, tempat-tempat makan. Kita spesifik aja langsung ke tempat-tempat makan. Berapa banyak tempat-tempat makan yang viral? 1 tahun, 2 tahun, selesai, hilang. Iya, banyak banget. Apalagi 5-10 tahun belakangan. Ya kan? Boom, lu hilang. Nah, itu gimana tuh? Apa mereka nggak jago promosinya? Kalau mereka promosinya nggak jago, nggak mungkin dong sampai boom segitunya. Inovasinya sudah bagus. Nah, terlepas dari memang bisnis ya, memang bisnis kayak gitu ya. Ini aku lihat ada beberapa orang yang memakai perjanjian gaib yang bisa disebut sebagai penglarisan. Seperti itu. Nah, kita kan makhluk receh nih. Iya. Ya kan, yang cuma makan di warung, makan di tempat-tempat makan biasa gitu. Jangan lagi kita ngomong soal rokok dulu deh. Yang receh aja, yang relate sama kehidupan kita. Cirinya apa sih, Ki? Kalau kita datang ke satu tempat yang Ki Atmo bilang, ini pakai, ini nggak pakai. Cirinya apa sih, Ki? Oke, aku patahin dulu mitos kalau dibawa pulang rasanya beda. Iya. Kalau makan enak, dibawa pulang rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak. Iya, itu patah dulu tuh. Itu penjelasannya gimana? Penjelasannya kan kalau di warung makan ya jelas itu aromanya beda. Masih fresh ya kan. Dari tempatnya langsung ke piring. Itu dia. Itu jelas beda kalau udah kena angin ke bawah. Masuk styrofoam, ya kan? Naik motor mobil sekian kilo gitu kan. Udah nggak enak kan? Nah, betul. Patah udah itu. Ini ciri yang paling sering aku dan beberapa teman-temanku temuin. Kita nggak harus dengan sengaja menemui ini. Pokoknya di satu tempat itu ada satu ruangan aneh nih yang nggak boleh dimasukin. Tapi tempatnya di situ-situ juga. Tempatnya di daerah tempat makan itu juga. Itu kalau kalian tahu ada tempat yang kita bilang pesugihan lah ya. Itu pasti ada satu ruangan yang khusus didedikasikan buat makhluk-makhluk itu. Kalau di kita namanya ini palinggih. Palinggih ini tempat untuk bersemayam sesuatunya. Nggak harus semuanya jelek, nggak harus semuanya bagus juga. Tapi memang disediakan untuk itu. Iya, pasti ada. Aku bolak-balik sama teman. Mungkin kalian ada yang pernah nyasar ya di warung, kemudian nggak boleh, jangan masuk ke situ. Gitu. Terus setelah kita perhatikan, loh, itu orang bukan tempatnya khusus karyawan, bukan tempatnya nyimpen barang atau apa. Kenapa nggak boleh ke situ? Itu yang pertama. Yang kedua, ini memakai kalau ini aku bilang sah sih, karena ini tradisi. Namanya kalau di kita petuah. Bahasa Melayunya petuah. Pernah lihat ini nggak? Warung soto yang ada pikulannya. Tahu. Nah, tahu. Itu penglaris loh. Ada pikulannya, kadang-kadang ada gambar wayang atau apa ditempel di ujungnya gitu-gitu. Iya, itu penglaris loh itu. Apanya penglaris? Pikulan yang melengkung itu? Pikulannya yang melengkung itu. Padahal logika berpikirnya adalah dia punya warung, ngapain tuh dibawa ke situ gitu ya? Taruh aja disajikan di panci, di apa gitu ya? Selain untuk lebih unik, itu penglaris itu.
Itu ada salah satu petuahnya di kita ya. Petuah itu adalah hal-hal yang dipakai jika mereka dipakai menimbulkan energi tertentu. Nggak dipakai nggak apa-apa. Nggak dipakai nggak apa-apa juga. Tapi itu mungkin kalau buat orang yang awam ngelihatnya unik itu. Datang dong. Unik, ada rombongnya, ada apa namanya? Pikulannya. Gerobaknya itu. Datang dong. Tapi kalau kita lihat secara yang lain ini. Oh, ternyata emang energinya narik ya. Itu tidak bisa dirasakan sama semua orang pasti. Nggak bisa dirasakan sama semua orang. Orang-orang tertentu yang tahu bahwa itu ada energi yang menarik di situ. Ya, tapi kalau mau kalau mau dibuktikan secara elektronik, namanya alatnya EMF, Electromagnetic Field. Beda. Berarti semua yang Ki mau jelaskan tadi bisa dibuktikan ya? Bisa. Nggak ngawur-ngawur. Oh, nggak bisa. Kalau kita asal klaim, ya kan, dimarahin orang banyak kita. Ki, balik lagi soal recehan tadi ya. Oke. Ada orang yang bilang cerita kayak gini. Gua makan di sana, gue tuh kayak ngeliat, mohon maaf nih ya, sekali lagi mohon maaf. Ada yang duduk di dalam kualinya. Terus katanya ada yang air liurnya netes ke kualinya. Nah, mitos-mitos mengerikan itu benar nggak sih, Ki? Atau cuman stigma yang dibangun bahwa pesugihan tuh menyeramkan loh, kayak gini loh. Padahal menurut aku pesugihan itu bagaimana cara kita menjadi sukses dan kaya. Positif dan negatif adalah bagaimana cara kita mengimplementasikannya gitu loh. Tapi mitos-mitos tadi yang aku bilang yang ada duduk di kuali, ada air liur, diludahin ya kan. Terus kayaknya ada yang diem tampang dingin di pojok sana. Itu benar nggak sih kayak gitu? Bener. Oh, itu benar? Kalau itu benar. Kalau itu memang benar, tapi ini bukan yang di daerah pantai biasanya. Beda lagi tempatnya. Ini dulu aku pernah punya pemahaman yang sama guruku. Guruku almarhum Said Marzuki Wahab. Itu kalau kita makan di tempat-tempat tertentu, kan nggak setiap orang lihat ya? Ya. Nggak setiap orang lihat. Kita ya udah makan aja sih. Ya. Tapi kita nggak ikut makan kita, karena kita tahu ada sesuatu yang ada yang makhluk kecil, tahu-tahu lompat-lompat, dikencingin, diludahin. Itu memang benar. Itu memang benar. Itu terus habis itu kalau kita, kenapa nggak makan? Nggak apa-apa. Kita nggak ngomong memang. Kita nggak ngomong. Buat gini loh, takutnya kan jadi bahan fitnahan. Iya. Nanti kalau kita ngomong, itu ada apa-apanya tuh. Mana nggak ada buktinya? Nggak setiap orang lihat. Betul. Tapi kita memang benar-benar lihat. Kita memang benar-benar lihat. Dan aku pernah interaksi sama makhluk yang disebut itu makhluk penglarisnya, pesugihannya lah ya. Kamu dari mana? Dia nyebut salah satu tempat spesifik. Di mana tempat spesifik itu sangat terkenal bagi pelaku ritual pesugihan maupun penglarisan, yaitu Gunung Kawi. Tapi Gunung Kawi sebenarnya tempatnya kan nggak banyak orang yang tahu juga. Di sebelah mananya. Mananya gitu kan. Iya. Nah, apa yang bisa kita rasakan, Ki, apabila kita masukin ke warung-warung yang Ki mau bilang kadang ada makhluk kecil, ada yang ngencingin segala macam gitu. Ada bedanya nggak sih? Bedanya auranya ya? Biar jadi referensi kita nih, ya bukan menjustifikasi, bukan nuduh gitu ya. Paling nggak buat proteksi diri kita sendiri bahwa nggak di sini deh gitu, mungkin di sebelah gitu. Apa sih? Oke. Karena di setiap tempat bukan hanya makhluk yang jelek, tapi makhluk yang baik juga ada. Oke. Nanti aku kasih tahu ini bisa dipraktekkan buat kalian yang dagang-dagang juga. Nanti aku kasih tahu untuk mengundang makhluk-makhluk yang baik. Kalau untuk makhluk-makhluk yang buruk, ciri-cirinya ini biasanya ada sesuatu di atas pintunya. Berupa? Dibungkus biasanya. Saat kita masuk? Ya. Oke. Perhatiin aja, kita masuk, lihat aja. Biasanya di pintu itu, di atasnya itu ada sesuatu. Dibungkus dengan kain hitam segala macam. Oke. Lihat aja itu. Oh, itu berarti ada sesuatu dari sananya. Itu belum tentu jelek. Nanti kita masuk lagi. Ada nggak aroma-aroma yang nggak ada di makanan itu? Contohnya? Saya masuk ke warung bakso deh. Contoh warung bakso lah ya. Warung bakso. Tahu-tahu itu tempat nggak ada nyamuk, nggak ada lalat segala macam. Pernah nggak tahu-tahu nyium ada aroma obat nyamuk? Oke. Ada itu pasti. Iya. Terus tahu-tahu ini tempat makan bener-bener kental dengan aroma masakan. Kok ada aroma minyak bunga ya? Minyak serimpi, minyak seribu bunga, minyak vanbu, minyak duyung, itu makanannya. Si makhluk tadi? Iya, betul.
seperti itu. Itu bahaya kalau kita kebanyakan konsumsi yang seperti itu. Oh, ada efeknya buat kita? Ada. Ini menarik nih Ki, karena kan kita orang awam ya. Saya terutama orang awam. Kadang saya datang ke warung, saya nggak peduli ini, ada itu. Kalau langsung atau tidak langsung saya makan warung yang Kiat mau cerita ada hal-hal gaib kayak gitu, efeknya buat saya apa sebagai tamu? Pasti yang pertama ketarik terus. Kayak kita ketagihan gitu. Oke. Kayak kita ketagihan. Oke lah, anggap itu logis. Ya masih. biasa lah, Ya, biasa. enak ya kan. Terus habis itu ada sesuatu yang menurun di diri kita. Stamina. Ini. Oh. Ini yang paling bahaya lagi, yang kedua. Yang pertama stamina, yang kedua kemampuan seksual. Ini bisa menurun, serius. Oke. Tugas pertama saya adalah kalau masuk warung langsung lihat pintu. Langsung lihat pintu. Karena saya tidak mau kehilangannya gitu. Iya. Tapi itu serius. Serius. Kan ini pengetahuan baru buat kita kan? Karena kita apa yang kita makan. Lah kalau yang kita makan itu banyak hawanya mereka, nanti kan makhluk-makhluk yang seperti itu nggak bagus ya hawa seksualnya. Karena mereka, aku juga nanti kapan-kapan mau ngobrolin tuh rumor tentang genderuwo itu suka sama cewek. Bohong, udah. Enggak kayak gitu, itu cerita filmnya Susana. Kita balik lagi ke yang ini. Efek buat si tamu. Efek buat si tamu, nanti stamina menurun, kemampuan seksual turun. Kemudian yang ketiga ini orangnya jadi malas. Karena sifatnya nular. Sifatnya mereka ini benar-benar nular ke kita. Ya, seperti itulah kira-kira. Berarti ada dua aspek ya. Menguntungkan si pemilik tempat dan merugikan si tamu. Betul. Nah, buat si pemilik tempat, kan kalau bahasanya gini, nggak ada makan siang yang gratis lah. Betul. Ya kan? Kalau dia mau memelihara si makhluk itu, pasti ada sesuatu yang harus dia, kalau dalam bahasa mistis mungkin tumbalkan atau mahar gitu. Ya. Apa sih Ki, biasanya dari tempat-tempat kayak gitu? Yang paling ekstrim, kalau kita punya perjanjian dengan makhluk-makhluk seperti itu, yang paling ekstrim kita mati ikutnya mereka. Kita nggak balik ke Tuhan dulu. Oke, kita nggak usah bikin warung. Bikin Nggak aja. gitu ya? Nggak Bikin gitu aja. ya? Konsepnya nggak gitu ya? Konsepnya nggak gitu. Itu paling ekstrim. Kita paling ikut ke ekstrim. alamnya mereka. Oke. Kita ikut ke alamnya mereka. Udah, kalau kita udah... Tar dulu nih, saya potong nih. Kita ini siapa? Karena di warung itu ada pemilik, ada karyawan. Ya, Ya, gimana tuh? tergantung yang perjanjian ya. Yang bikin perjanjian siapa? Iya, Oh. siapa yang kau mau ajak ikut aku semuanya? Siapa? Dia sendiri kah? Keluarganya kah? Lah serem, Ki. Iya, serius beneran. Keluarganya dia kah? Atau nanti memang ada karyawannya kah? Diajak dengan beberapa cara? Loh repot kalau karyawannya nggak tahu apa-apa, Ki. Cuma orang mau ngelamar cari kerja gitu. Repot, makanya hati-hati. Itu ada kok, beberapa kali kita lihat di media sosial, banyak yang katanya mau ditumbalin bosnya, mau yang cerita-cerita gitulah, banyak lah. Cuman nggak semuanya bener juga. Tapi apakah hal itu ada? Karyawan ditumbalin sama bosnya? Ada. Seperti itu. Oh, berarti bosnya cuci tangan dong? Bos yang buat perjanjian, tapi di perjanjiannya itu dijelaskan bahwa jangan gua ya, tapi dia ya, gitu? Nggak bisa. Bosnya pasti kena. Yang bikin perjanjian pasti ikut juga. Oh. Tapi kan yang namanya perjanjian seperti itu kurang puas dong pasti. Nggak bisa. Kalau cuma kamu sendiri nggak ada harganya. Kasih orang lain. Itu makhluk-makhluk merekanya itu. Dan servis mereka kan lebih baik. Pasti lo ngasih gue tumbal banyak, lo gue kasih kekayaan banyak gitu. Nggak juga. Nggak juga. Nggak berbanding lurus tuh. Nggak berbanding lurus juga. Kan kita kan semau-maunya mereka ngasih. Kan yang mau ngasih mereka Ya, juga. rugi dong. Rugi, sebenarnya ikut pesugihan itu rugi. Nggak seperti itu. Pokoknya ya, kalau pengelarisan aku masih bisa masih bisa nalarin lah. Ini karena memang ada ilmunya kalau pengelarisan. Kalau pesugihan ini udahlah buat orang-orang bodoh lah itu. Orang-orang yang memang sok putus asa segala macem, nggak mau usaha. Bahkan orang yang pesugihan asli. Ini mereka ada usahanya loh. Aku kan sering keliling ke tempat-tempat keramat. Kirain gitu. sering pesugihan. Enggak. Keliling aja Iya. ke tempat-tempat keramat gitu. Ketemu sama orang. Besoknya selang 1 minggu, 2 minggu gitu, aku samperin, lah masih ada nih orang. Di situ? Di situ. Terus lama-lama kebiasaan aku kalau ketemu orang gitu, aku tanya, udah berapa lama di sini? Oh, udah sekian hari. Ngapain? Hah? Mereka ngapain? Sekian hari, sekian lama di situ? Nyari solusi buat masalahnya.
nyari solusi buat masalahnya. Masalahnya adalah kalau tempat yang mereka datangin itu bagus itu tempatnya para wali. Oh iya. Kemudian situs-situs bersejarah yang jelas sebenarnya sejarahnya. Oke. Tapi kalau itu udah tempat pesugihan, bawah pohon gitu ya. Itu dia. Dalam itu goa. Wah. Dalam gorong-gorong got gitu. Masuknya goa gorong-gorong. Nah, kalau yang kayak gitu udah pasti nggak bener itu. Nah, ada beberapa cerita yang aku dengar gini, kalau orang pesugihan atau penglaris secara fisik akan kelihatan di si pembuat perjanjian. Maksudnya gini, ada yang kayaknya nggak pernah mandi, ada yang bajunya itu terus. Itu bisa nggak sih secara visual kita tahu? Secara visual ya? Bisa iya, bisa enggak. Karena aku pernah punya temen, nanti kita undang di sini. Dia itu pernah ngelakuin perjanjian sama gituan. Kakinya itu bersisik. Kakinya. Mandinya nggak bersih itu. Kan biasa kalau anak-anak bocah tuh suka, wah yang... Itu kan kering. Iya. Ini sisik ular. Ini sisik ular. Kelihatan. Sampai dia panik cari obatnya. Kelihatan. Nanti kita undang orangnya ke sini. Habis lebaran ya. Iya. Ini kakinya. Itu dia apa? Penglaris? Pesugihan? Panjang lah ceritanya. Perjanjiannya pokoknya ya? Ada perjanjian dengan dia. Nanti biar dia yang cerita. Yang jelas dia bikin perjanjian dengan satu makhluk. Dan menurut keterangannya dia, ini makhluk kalau nggak dapet nyawanya bener-bener dikejar. Bener-bener dikejar. Dan gimana caranya untuk melepaskan diri dari pesugihan? Ada caranya. Nah, itu ntar aja, jangan sekarang. Kita sekarang. Bicara soal pesugihannya dulu. Kan udah ada buktinya, bener-bener ada buktinya. Ini orang bener-bener tahu tempat pesugihannya. Terus ada banyak saksinya, kakinya berubah jadi bersisik gitu. Terus kemudian ya udah lepas dia sekarang. Itu kan umum ya Ki. Tadi kan di awal Ki Atmo cerita bahwa spesifik pesugihan dari selatan, pantai selatan. Itu kalau mereka cirinya apa Ki? Kalau ciri-cirinya dari, ya itu yang paling dari selatan ya. Yang paling dari selatan. Aku nggak bilang ini tempatnya Ibu Ratu, tapi memang ada beberapa tempat di selatan yang memang gudangnya mereka. Ciri-cirinya mereka minta disediakan kamar khusus, entah itu di rumah atau di warung. Yang paling banyak ini di warung. Kemudian ada juga mereka bakalan ngelakuin ritual khusus. Ritual khusus yang dimaksud ini bisa nyaru ya, bisa nyaru. Jangan salah, kadang-kadang makhluk yang berjanjian sama dia minta ditanggapin wayang atau ketoprak atau apa setahun sekali pas hari-hari yang tertentu. Boleh nggak koploan gitu ngundang? Ada serius. Tiba-tiba ada warung kecil buat konser gitu, pewayangan gitu-gitu. Iya. Aku ini yang nyeritain dalang sendiri. Yang nyeritain ini benar-benar dalang. Mereka nggak tahu apa-apa dong. Ya mereka cuma diundang main. Begitu si dalangnya sama si Wiyogo penabuhnya ini ngelirik ke belakang. Selain manusia, ada sosok-sosok yang, ini bagian yang buat saya merinding nih. Iya, ngeri lah. Dilihat, ini kita main di apaan sih? Ini kita main tempat mana sih? Selidik punya selidik, si dalang ininya tanya. Ternyata rumornya, ternyata kita main memang buat ngehibur mereka. Terus kalau yang di selatan, ada jangka waktu nggak? Kalau kita kredit motor 3 tahun nih, 3 tahun selesai dong, lunas BPKB dapat semua macam. Nah kalau kayak gitu ada jangka waktunya nggak? Ada jangka waktunya. Dan kalau kita apes, benar-benar apes, makanya janganlah pesugihan. Kalau kita apes, jangka waktunya dikit. Kamu mau seneng, mau usahamu laris, mau kaya berapa tahun? Aku cuma bisa ngasih 1000 hari, which is 3 tahun. Ya. 3 tahun, habis itu kamu ikut aku. Kan kita pasti takut ya. Pasti takut. Gimana ini? Oke lah kita kaya, tapi gimana caranya biar kita nggak cepet mati, udah gitulah. Tapi yang terjadi adalah dimiskinkan kita. Harta yang sudah dikumpulkan. Setelah masa waktu perjanjian? Harta yang sudah dikumpulkan. Ini kan nggak jelas asalnya dari mana. Bener, oke lah, itu jual beli segala macam. Tapi dari mana mereka bisa jual beli sekencang itu? Dia ambil semuanya. Miskin, kalau orang udah namanya miskin, banyak pikiran, banyak utang, sakit, cepat mati, udah gitu aja. Makanya kan dibilang ya nafkailah anak dan keturunanmu dengan yang halal. Yang halal, betul. Itu serem ya kayak gitu ya. Ada tenggat waktunya, terus ngasihnya sesuka-suka yang ngasih,
Sementara dia nuntutnya pasti ke kita kan? Ya, pastinya nuntut. Dan aku pernah tahu beberapa tempat yang memang dipakai pesugihan. Ini tempatnya kecil kok, cuman ada pagar bambu gitu. Terus ada bebatuan, ada susunan batu-batuan gitu. Ya ada sajen-sajen oke lah. Yang orang lihat seperti itu, pagar bambu, batu, sama sajen. Awalnya kan aku nggak tahu itu tempat apa. Begitu aku duduk diem, seret, kaget aku. Di bambunya orang-orang ditusuk. Kayak sate gitu. Iya. Dari bawah ke atas. Iya. Ada 5-8 lah tusuk seperti itu. Di bawah batunya orang digencet. Digencet batu. Digencet batu. Kan ada jalan kecil gitu ya, ke kayak altarnya. Ya setinggi inilah kira-kira. Ada jalan, itu dari manusia semua itu. Ini nggak lagi ceritain komik siksa neraka yang gitu-gitu nggak kan? Mungkin mirip seperti itu. Tapi ini bikin komik SD yang gambarnya serem banget itu. Yeah. Emang kayak gitu? Emang kayak gitu. Boleh nggak kalau aku bilang bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah melakukan itu? Memang iya. Karena akhirnya aku ketemu sama yang ada di altar ini. Sama yang ada di altar ini. Si makhluknya. Oh mau ngapain ke sini? Gitu. Loh, aku nggak tahu ini tempat apa. Aku cuma mau cari energi yang bagus di sini. Okay. Nggak, kamu pergi kamu. Kalau kamu mau cari energi yang bagus, nggak di sini tempatnya. Kamu tahu kan, kamu lihat kan itu semuanya. Itu orang-orang yang serakah, dia bilang gitu. Serakah mereka. Akhirnya mereka ikut aku di sini. Terserah aku lah. Apa aku dikutuk sama Tuhan? Ini keterangannya dia ya, keterangannya makhluk itu ya. Apa aku dikutuk sama Tuhan? Aku tinggal tuntut nanti sama Tuhan. Ini orang janji sama aku. Kalau namanya janji harus ditepati, bener nggak? Mutiar. Seperti itulah kira-kira. Repot kan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa cerita yang Kiat mau ungkap ini kan bukan baru kali ini ya. Mungkin puluhan tahun, ratusan tahun sudah banyak cerita soal ini. Tapi kenapa masih banyak orang yang mencoba hal itu? Ya kalau aku bilang faktornya faktor putus asa. Faktor putus asa, pengen kaya cepet. Tapi dia lupa mati cepet. Lupa dia mati cepet. Terus habis itu faktor orang nggak tahu. Faktor orang nggak tahu kalau yang dia lakukan itu ternyata buntutnya setelah dia mati, waduh, buntutnya panjang banget. Dia nggak bakalan bisa pulang ke Tuhan. Iya. Terus ya akhirnya ya gitu. Banyak cerita juga saat dia kaya pun, saat dia menikmati hasilnya itu pun hidupnya nggak bahagia ya. Katanya ada yang sakit-sakitan, ada yang mohon maaf anaknya keterbelakangan mental. Banyak yang itu. Ada yang rumah tangganya hancur, tapi kayanya memang luar biasa. Itu bener? Bukan bener ya? Ada yang kayak gitu? Ada. Enggak semuanya seperti itu memang, tapi ada memang. Yang soalnya ini terkenal sih, kalau aku nyebut gini, ntar orang udah pada tahu nih. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak sebut nama kok. Nggak sebut nama. Dan ini udah pengetahuan umum. Ada beberapa pengusaha yang usahanya di bidang tertentu lah. Nanti anaknya setelah 1-2 keluar bener, ini terus dia tetap bikin anak, tapi anak-anaknya yang lainnya punya keanehan tertentu. Kalau udah seperti itu, nanti diumpetin, diungsiin ke sini, banyak. Menurut rumor yang beredar, anak-anaknya itu buat sebagai jasadnya makhluk-makhluk lain. Jadi makhluk-makhluk lain masuk ke si anak. Iya. Memang tidak dimatikan, tapi jasad makhluk lain itu yang masuk ke situ. Iya, betul seperti itu. Ada temanku nanti kita undang juga ke sini. Ini saksi nyata. Begitu, ini ada temannya, ngundang lah sering nginep di rumahnya emang. Tahu-tahu bangun, seret. Ini lagi tidur nih padahal. Tahu-tahu bangun, kaget dong temanku. Matanya merah. Dibilangin, ngomong, kamu hati-hati kamu, nggak usah main kesini lagi. Kamu nggak usah main kesini lagi. Kalau main kesini lagi nggak apa-apa, nggak usah tidur di sini. Oke. Tidur lagi. Jret. Takut dong temanku. Dibangunin, kamu kenapa? Nggak apa-apa, kenapa emang? Anaknya ini sendiri nggak sadar. Padahal ini anak punya keanehan. Temennya itu ngasih tanda? Temennya temanku ini ngasih tanda yang dia nginep. Padahal dia agak sedikit keterbelakangan itulah. Tapi kesayangannya orang tuanya banget.
justru anak-anak itu mungkin jadi kuncian ya, karena orang tuanya sadar bahwa dia punya perjanjian dengan makhluk lain, anak itu harus dijaga banget. Betul, betul. Nah, Ki, mungkin tidak seberapa. Ada juga yang langsung ekstrim menumbalkan anaknya. Itu lebih gila lagi kayaknya. Itu orang gila sih kalau berani. Tapi ada itu kan? Ada. Yang numbalin anak itu orang gila. Kok bisa-bisanya tega ya orang kayak gitu ya. Tapi memang ada, seperti itu memang ada. Satu lagi. Kalau orang-orang bilang pesugihan itu tempatnya di utara juga, di pantai utara ya. Aku bilang Dewi Lanjar, mereka bilang Dewi Lanjar. Aku bilang mereka tempatnya Dewi Lanjar aja di mana nggak tahu. Aku tahu di Pekalongan. Orang-orang Pekalongan kasih tahu, komen lah di bawah. Ada pantai tertentunya. Kalau mau ketemu Dewi Lanjar di situ. Apa itu juga pesugihan? Wah, Dewi Lanjar juga top. Tapi aku sih lebih percaya nggak ada yang instan, Ki. Ya kan, pesugihan ya instan tiba-tiba dipanggil kejaksaan, apalah. Iya. Ki, ini pertanyaan penting nih. Oke. Seseorang pesugihan, penglaris, warungnya kaya, warungnya bagus, usahanya besar segala macam. Dia cuci uangnya, dia sumbangin ke lembaga-lembaga amal, dia sumbangin ke tempat ibadah segala macam. Itu menjadi kamuflase nggak? Menjadi benteng nggak? Atau nggak ngaruh yang kayak gitu? Itu sih bukan cuma duit pesugihan sih. Duit korupsi banyak yang kayak gitu juga. Besok! Ini gue ngomong pesugihan dulu. Oh iya. Kalau orang punya warung gede, usaha bagus, tapi dia punya perjanjian dengan makhluk yang tadi, terus keuntungannya dia sumbangin, nah itu gimana? Itu kalau kiai-kiaiku yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu tahu loh duit-duit gituan. Nggak, balikin. Mereka tahu loh duit-duit gituan. Oke, kita nyumbangin ke lembaga-lembaga yang tidak tahu lah, katakanlah. Katakanlah buat si pelaku pesugihannya ini kayak melindungi, membentengi dirinya nggak? Atau gimana? Oke. Itu sama aja kayak nyuci baju kotor pakai air comberan. Nggak ngaruh. Si pemilik makhluk itu, si pemilik punyanya tetap akan nagih. Tetap dong. Emangnya malaikat yang nyatet kebaikan nggak lihat apa? Dapat duit dari mana, bro? Iya dong. Tuh penting tuh. Jadi nggak ada alasan duit kekayaan dari situ disumbangin ke tempat ibadah, ke mana-mana, itu nggak ngaruh ya? Wah, nggak ngaruh. Oke lah, yang ngaruhnya buat yang dapat duitnya. Iya, betul. Buat si pelaku perjanjiannya nggak ngaruh. Nggak nyuci dosa juga. Dia tetap akan ditagih sama si makhluk itu. Pasti. Karena hutang harus dibayar. Ya, itu dia. Nah, terus terakhir banget. Caranya, kalau udah terlanjur nih, manusia kan pasti berubah ya. Tiba-tiba dia sadar, oke lah gue miskin nggak apa-apa, gue balik lagi nggak apa-apa, gue capek dengan kondisi gini, gue mau insaf. Bisa nggak? Bisa banget. Tapi tidak menjadi korban. Nggak jadi korban. Bisa banget. Dan aku punya 4 orang. Aku kenal 4 orang yang udah pernah bener-bener lepas dari itu. Dia merasakan kayanya? Ngerasain. Dan sekarang hidupnya biasa aja? Atau miskin? Tambah kaya. Serius beneran. Terlepas dari pesugihan, tambah kaya. Tapi setelah dia tobat habis-habisan? Iya. Wah, kalau dia mah bukan tobat. Dia udah mencoba mati dia. Itu bener-bener udah mencoba mati. Tapi jadi panjang nih urusannya nih. Pesugihan, terus udahlah aku nyerah segala macam. Lah si makhluk itu pasti nggak mau nyerah dong? Enggak. Dia nyerang dong? Ada caranya. Datang ke Kiatmo. Nomornya ada di bawah sini. Ada caranya buat melepaskan diri dari pesugihan. Atau mungkin ada orang yang ikut pesugihan. Aku juga punya ceritanya. Orang yang udah ikut pesugihan, ini orang nggak tahu apa-apa nih. Bapaknya ikut pesugihan. Terus habis itu anaknya mau dibawa. Lah, anaknya, ini kenapa? Terus aku cek, loh, udah akhirnya nanti aku negoin si bapaknya. Ada juga cerita kayak gitu. Pokoknya ngeri lah. Simpelnya aja deh, kalau orang tobat, orang dia nyerah, mau baik, apa yang dia lakukan, atau mesti gimana? Nggak bisa cuman ngelakuin sesuatu, banyak ibadah segala macem gitu. Nggak. Mesti ada pihak lain juga yang ngebantu ya? Mesti ada sesuatu yang harus dilakukan. Karena nanti ini ibadah segala macem. Ya Allah, pokoknya aku tobat segala macem. Nanti ada malaikat lewat. Kan kamu punya janji sama itu. Iya, janji harus dibayar tadi kan? Iya, coba urusin dulu. Makhluknya begitu dinego, enggak mau. Gimana coba? Ya kan? Repot. Intinya jangan pernah berpikir untuk
Boleh nggak sih ngomong kayak gitu? Jangan pernah berpikir untuk penglaris, pesugihan. Itu gimana? Karena sebagian orang kan punya background masing-masing untuk melakukan itu. Penglaris nggak apa-apa. Penglaris nggak apa-apa. Penglaris nggak apa-apa. Tapi caranya adalah, kayak yang tadi aku bilang, apa namanya? Pikulan itu. Pikulan. Penglaris. Terus, aku kan sering makan di warteg ya. Oke. Kalau di warteg tuh ada jam dinding, ada fotonya tentara-tentara gitu. Biasanya kalau pas warteg gitu tuh. Iya. Ada logo gambar kesatuan apa gitu kan. Apa gitu. Itu proteksi. Dari ormas dan preman. Nah, terus gimana kalau makan di warteg itu? Ya, kita perhatiin. Penglaris dengan cara yang baik ya? Penglaris dengan cara yang baik. Kalau di warteg itu sering-sering biasanya sholawatan disetel di warteg-warteg, murotal segala macem. Terus habis itu ada beberapa foto-foto orang-orang inilah soleh, orang-orang soleh lah, orang alim, orang soleh. Banyak yang seperti itu. Dan apakah itu ngaruh? Coba cek. Ngaruh banget kan? Ngaruh banget. Malah lebih enteng. Ya. Terakhir gue nggak nanya, gue mau ngasih tahu satu pengetahuan baru sama Kiatmo, bahwa ternyata setelah disurvei, ini bener nih, setelah disurvei di antara semua banyak restoran besar, di antara semua banyak restoran franchise, warteg itu adalah restoran yang paling modern. Betul. Dia touchscreen. Tempe 1, orek 1, nasi setengah. Keluar seret. Dia touchscreen, modern banget. Oke, sebelum kita tutup, apa Ki yang bisa Kiatmo bagi? Tadi menarik sih. Penglaris boleh, tapi dengan cara yang baik. Tapi jangan pernah berpikir tentang pesugihan. Iya, apa yang bisa kita bagi? Ya, kalau kalian punya usaha, aku sarankan kalian belajarlah tentang penglaris. Penglaris itu dari apa? Iklan sosmed, segala macam, iklanin lah gimana caranya mengembangkan usaha. Kualitas. Atau dengan cara-cara yang subtle, atau dengan cara-cara metafisika. Nggak masalah, tapi jangan pesugihan. Udah jangan pesugihan. Gitu aja. Karena harganya terlalu mahal buat sebuah kekayaan ya. Mahal. Seberapapun kayanya kita dapat, kalau yang punya janji udah tinggal, ayo bayar dong utang gua. Sini, kelar dia. Oke, jadi ini memang cerita yang sudah diulang berkali-kali ya, tapi selalu menarik untuk diikutin ya Ki ya, karena begitu banyak cerita tentang ini, baik dari sisi pemilik usaha maupun sisi kita sebagai tamu ya, sebagai konsumen ya. Pasti teman-teman punya banyak cerita. Komen dong, bagi-bagi ceritanya tentang penglaris, tentang pesugihan. Ya siapa tahu buat komen-komen yang banyak itu jadi insight juga. Betul. Buat pelajaran buat kita. Pasti banyak yang relate. Thank you ya. Thank you. Kapan-kapan anterin saya ke tempat yang tadi. Oke, pesugihan. Sampai jumpa lagi kawan dari dunia lain.